Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas materi mengenai persamaan trigonometri part kedua atau bagian kedua. Nah, yang dibahas pertama yaitu persamaan bentuk sin px sama dengan a, cos px sama dengan a, dan tangen px sama dengan a. Nah, berikut adalah cara penyelesaian untuk ketiga persamaan ini. Cara penyelesaiannya, persamaan harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk dasar persamaan trigonometrinya dengan P dan alfa merupakan sebuah konstanta. Berikut contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian 2 sin 2x sama dengan akar 3 untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama, tuliskan dulu persamaannya 2 sin 2x sama dengan akar 3. Kita akan merubah ke bentuk dasar dulu menjadi sin 2x per akar 3 per 2. Nah, 2 yang di depan sin x-nya dia menjadi pembagi di ruas kanan. Selanjutnya, nanti kita uraikan untuk yang akar 3 per 2-nya menjadi sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 3. Karena di depan akar 3 itu sebetulnya ada bilangan 1 namun tidak dituliskan. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari 1 per 2 akar 3. Sin 2x sama dengan, nah didapatlah sin 60 derajat. Dari sini kita bisa menentukan bahwa nilai alfanya adalah 60 derajat. Sekarang kita coba lanjutkan lagi. Nah, tadi alfanya itu adalah 60 derajat. Selanjutnya kita masukkan rumusnya 2x sama dengan a ditambah k kali 360 derajat. Masukkan nilai alfanya 60 derajat menjadi 2x ditambah 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita buat menjadi x sama dengan. Nah, jadi x sama dengan 30 derajat itu didapat dari 60 dibagi 2 dan 180 itu didapat dari 360 dibagi dengan 2. Jadi kedua ruasnya dibagi dengan 2 supaya menjadi bentuk x sama dengan. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai k-nya. Untuk k sama dengan 0, x sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Ini memenuhi persamaan karena masih ada di dalam batas interval. Ingat ya, pengerjaannya dikalikan dulu baru dijumlahkan. Nah, sekarang kita coba untuk k sama dengan 1. Nah, karena di sini yang 0 masih memenuhi, kita coba k sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat didapat 210 derajat. Ini masih ada di dalam batas interval. Berarti nilai 210 derajat ini masih memenuhi persamaannya. Karena masih memenuhi, kita coba untuk k sama dengan 2. K sama dengan 2, x sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 390 derajat. Ini sudah melewati batas interval. Berarti untuk 390 derajat dia tidak memenuhi untuk persamaannya.
Sekarang rumus yang keduanya atau yang ataunya gitu ya. 2x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah k dikali 360 derajat. Kita masukkan nilai alfanya yaitu adalah 60 derajat. Kita masukkan menjadi 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita kurangkan menjadi 2x sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita buat sama dengan x. Nah, menjadi x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nih. Sekarang untuk k sama dengan 0. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Didapat 60 derajat. Ini memenuhi karena masih di dalam batas interval. Kita coba untuk k sama dengan 1. X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Didapatlah 240 derajat. Karena masih dalam interval, maka memenuhi. Coba lagi untuk K sama dengan 2. Diganti K-nya dengan 2. Didapatlah 420 derajat. Ini melebihi batas interval, jadi tidak memenuhi persamaannya. Nah, sekarang simpulkan. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Ingat ya, cara penulisan himpunan penyelesaian dari terkecil ke terbesar. Oke, selanjutnya persamaan bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C dan A sin B ditambah B cos X sama dengan C. Nah, bentuk ini ada cara penyelesaiannya. Untuk bentuk yang pertama A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, ini harus diubah ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C. Kemudian dengan nilai K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan nilai alfanya itu adalah tangen inverse dari B per A atau nilai tangen dari B per A. Kemudian untuk bentuk yang kedua, A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Ini diubah ke bentuk K sin X tambah A sama dengan C. Dengan nilai K-nya itu sama. Nilai K-nya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Bedanya ini untuk sin jadi dijumlah ya. Nah, dengan K-nya akar pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dan nilai alfanya adalah tangen dari B per A. Nah, ini cara penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita coba contoh soal untuk bentuk yang tadi ya. Contohnya sini ada tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan sin X sama dengan cos X dikurangi sin X sama dengan 1 untuk 0 sampai 360 derajat. Ini bentuk yang pertama. Penyelesaiannya berarti persamaan tersebut harus diubah ke bentuk K cos X min A sama dengan C. Tapi sebelumnya harus dicari dulu nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A untuk bentuk yang ini, nilai A itu ada di depan cos X. Nah, berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya ada di depan sin X, yaitu negatif 1. Nilai C-nya, konstantanya adalah 1. Nah, kalau sudah menentukan nilai A, B, dan C-nya, kalian tentukan nilai K-nya. Menentukan nilai K dengan rumus K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ganti nilai A dan B-nya.
Nilai A dengan 1, nilai B-nya dengan negatif 1. Nah, didapatlah K sama dengan 1 pangkat 1 dapat 1, negatif 1 pangkat 2 dapat 1. K sama dengan akar 2. Soalnya di sini harusnya akar 2 ya, bukan 2 diralat, akar 2. Nah, setelah menentukan nilai K, berarti kalian harus menentukan nilai alfanya. Nah, nilai alfanya itu tangen alfa sama dengan B per A. Nilai B-nya adalah negatif 1. A-nya adalah 1. Didapatlah negatif 1. Berarti dia ada di kuadran 4. Nilai alfa untuk tangen alfa negatif 1 adalah 315 derajat. Ingat ya, harus hafal sudut istimewa untuk mempermudah mengerjakannya. Nah, kalau sudah didapat nilai K dan nilai alfa, kita masukkan ke bentuk yang diubah tadi, yaitu K cos X min alfa sama dengan C. Ganti K-nya dengan akar 2. Lalu nanti ganti alfanya dengan 315 derajat. Nah, C-nya diganti dengan 1 sesuai dengan keterangan yang sudah ada tadi di atas. Kalau sudah, tinggal lanjutkan pengerjaan ke persamaan yang biasa, persamaan dasarnya. Ya, lanjutan. Ditulis kembali, diperoleh K cos X min alfa sama dengan C. Tadi K-nya adalah akar 2 cos X dikurangi 315 derajat sama dengan 1. Kita rubah dulu bentuknya menjadi cos X dikurangi 315 derajat sama dengan 1 per akar 2. Seperti yang tadi ya. Bilangan yang di depan cos X-nya dipindah ruaskan menjadi 1 per akar 2. Nah, ini bentuknya tidak rasional karena penyebutnya berbentuk akar. Maka harus dirasionalkan terlebih dahulu. Ingat kembali materi pada saat kelas 10. Ya, cara merasionalkan bentuk akar. Nah, berikut caranya Ibu ingatkan kembali. 1 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 semuanya, baik pembilang maupun penyebut. 1 kali akar 2, jadi dapatlah 1 per 2 akar 2. Nah, setelah didapat 1 per 2 akar 2, kita cari nilai cos yang hasilnya 1 per 2 akar 2. Didapatlah cos X dikurangi 315 derajat sama dengan cos 45 derajat. Dari sini kita dapat nilai alfa. Nilai alfanya adalah 45 derajat. Setelah menemukan nilai alfa, kita ke persamaan dasarnya, ke bentuk dasarnya. X dikurangi 315 derajat sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan, nah, masukkan nilai alfanya 45 derajat. Kita buat menjadi X sama dengan, nah, negatif 315 derajatnya pindah ke ruas kanan, jadi positif 315 derajat. Nah, nilai X-nya sama dengan, tinggal dijumlahkan, jadi 360 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita cari untuk nilai K sama dengan 0. Ganti K-nya dengan 0. Didapatlah 360 derajat. Nah, ini masih memenuhi karena pada intervalnya itu 0 sampai dengan 360 derajat. Berarti 360 derajatnya masih terbawa. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1. Ganti nilai K-nya dengan 1. Kemudian dioperasikan, didapatlah 720 derajat. Nilai ini tidak memenuhi karena sudah melebihi batas intervalnya. Nah, kalau sudah, kita coba ke rumus yang keduanya. X dikurangi 315 derajat sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, masukkan nilai alfanya yaitu 45 derajat. Kemudian kita buat menjadi X sama dengan
negatif 315-nya dipindah ruaskan menjadi positif, kemudian dioperasikan, didapatlah X sama dengan 270 derajat ditambah K dikali 360. Nah, sekarang kita coba untuk K-nya sama dengan 0. Masukkan nilai K-nya 0, didapat 270 derajat. Ini masih memenuhi ya, karena masih dalam batas interval. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, masukkan nilai K-nya 1, kemudian dikalikan dan dioperasikan, didapatlah 630 derajat. Ini tidak memenuhi karena melewati batas. Jadi himpunannya 270 derajat dan 360 derajat. Oke, hati-hati dalam menghitungnya ya. Oke, selanjutnya bentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tangen. Nah, persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tangen. Kuadrat trigonometri ini dimisalkan ke dalam peubah tertentu. Selanjutnya diselesaikan dengan rumus dasarnya untuk memperoleh akar dari penyelesaiannya. Contoh, di sini ada tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin kuadrat X ditambah sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk interval 0 sampai 360. Nah, penyelesaiannya tulis dulu nih persamaannya. Kemudian kita misalkan sin X itu sama dengan P. Kita misalkan sin X sama dengan P, maka diperoleh P pangkat 2 ditambah dengan P dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus mencari faktor atau memfaktorkan bentuk P kuadrat ditambah P dikurangi 2. Nah, caranya sudah dipelajari di SMP maupun kelas 10 kemarin cara memfaktorkan ya. Nah, caranya P kuadrat ditambah P dikurangi 2 sama dengan 0. Ingat, di depan P kuadrat itu ada bilangan 1. Yang pertama, kalikan bilangan 1 dengan bilangan konstanta di belakang. Tandanya diabaikan dulu. 1 dikali 2, nah dia didapat 2. Setelah itu, kalau sudah didapatkan hasilnya, tuliskan, kemudian cari faktor dari 2. Perkalian yang menghasilkan 2 itu kan ada 1 dikali 2 saja. Maka dituliskan 1 dikali 2. Kalian lihat panah ini itu adalah selisih. Berarti harus mengurangkan bilangan tersebut, ya kan? Harus mengurangkan bilangannya sehingga menghasilkan nilai di depan P ya. Nilai di depan P, bukan P kuadrat tapi di depan P. Maka didapatlah 1 itu tandanya negatif dan 2 tandanya positif. Kita masukkan sekarang ke bentuk ininya, hasil faktornya. Dapatlah P dikurangi 1, atau kita yang positif dulu ya, tuliskan P ditambah 2. Sebentar ya. Nah, kita tuliskan sekarang P ditambah 2, kemudian P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, tuliskan di sana di bawah yang tadi, atau bisa ditulis juga menjadi ini, P tambah 2 sama dengan 0 atau P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, didapatlah P-nya negatif 2 atau P-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Kita lihat kemungkinannya untuk P sama dengan negatif 2 atau P sama dengan 1. Kita lihat untuk P sama dengan negatif 2, kita cari. Tadi kan P itu adalah sin X ya, maka sin X sama dengan negatif 2. Kita cari nilai sin yang hasilnya negatif 2. Nah, kalau kalian cek, itu tidak memungkinkan, ya kan? Dia tidak mungkin karena batas maksimum dan minimum untuk sin X itu adalah negatif 1 dan
negatif 1 sampai dengan 1. Jadi negatif 2 tidak ada. Nah, sekarang untuk P sama dengan 1. Sin X sama dengan 1. Kita cari nilai sin yang hasilnya 1. Dapat sin X itu sama dengan sin 90 derajat. Nah, diperolehlah alfanya itu 90 derajat. Kita pakai berarti untuk yang sin X sama dengan 1, yaitu alfanya 90 derajat. Masukkan rumusinnya. X ditambah alfa ditambah K dikali 360. Nah, masukkan alfanya 90 derajat. Untuk K sama dengan 0. Masukkan nilai 0-nya, didapat 90 derajat. Ini masih memenuhi karena ada di dalam batas interval. Nah, kita coba untuk K sama dengan 1. Ganti nilai K-nya dengan 1. Didapatlah 450 derajat. Ini tidak memenuhi karena batas intervalnya sampai dengan 360 derajat. Sekarang kita coba rumus yang kedua dari sin. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Oke, alfanya ganti dengan 90 derajat. Dioperasikan, didapatlah X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. K sama dengan 0. Ganti K-nya dengan 0, didapat 90 derajat. Kita coba lagi, K sama dengan 1, didapat 450 derajat. Ini tidak memenuhi. Kemudian kita buat kesimpulannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Begitu cara mengerjakannya. Nah, terima kasih, semangat belajar. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, komen, dan di share. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.